Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan video atau berbagi pengalaman saya di lahan saya. Nah, ada apa dengan entres ini? Entres ini entres betina yang akan saya sambung ke bibit atau pohon kemukus jantan. Nah, ini real sudah ada. Ya, tadi udah saya sambung, saya video, tapi malah HP-nya jatuh, jadinya enggak kena. Nah, ini dari pohon di sini sudah saya turunkan. Ini bunga jantan itu seperti ini. Sedikit keterangan, bunga jantan itu seperti ini, bisa dilihat di bagian layar kaca. Ya, itu butirannya hanya segede debu ya. Butirannya halus. Kalau masalah panjang dan warnanya itu bukan jaminan, karena bunga betina juga ada yang panjang warnanya kuning, juga bunga betina ada yang warnanya kuning. Tapi difokuskan ke butiran yang ada di bunga ya, butiran putih itu loh maksud saya. Nah, ini butik sari atau benang sari, ini bahasa institutnya ya. Ini yang putih-putih bulat itu yang nempel-nempel di tangan saya itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian informasi kedua adalah mengenai potongan ya. Potongan bibit dari kemukus jantan ini bisa kalian semai, kemudian nanti setelah hidup bisa langsung disambung. Nah, kemudian informasi ketiga yaitu bisa kalian langsung potong dan langsung sambung dengan entres yang betina, kemudian disemai. Itu juga bisa, saya sudah mencoba dan berhasil. Kemudian kenapa saya harus sambung ya, karena ini ya berkali-kali terbukti, ini enggak hanya di 1-2 tajar atau secara kebetulan, ini sudah berkali-kali ya. Ini pohon kemukus yang terserang jamur atau lahan kemukus saya sendiri ini yang terserang jamur, tapi yang jantan ini masih hidup dan seger seperti ini. Ini menunjukkan bahwa daya tahan daripada kemukus jantan itu memang luar biasa, dan nanti akan saya tunjukkan, insya Allah akan saya tunjukkan yang sudah saya sambung dan tetap masih hidup di lahan ini juga. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya sambung, namun karena ini ya rusak, jadi jatuh HP-nya, malah hampir selesai nggak jadi. Nah, ini sudah saya sambung. Alat apa yang harus disediakan? Tentunya cutter ya, terus plastiknya bebas ukuran ya, jangan terlalu besar. Kalau saya menggunakan ini, atau enggak plastik es, terus silet untuk membelah entresnya. Kemudian tisu, hal yang wajib untuk mensterilkan yaitu alkohol. Kalau enggak ada atau enggak diberi oleh penjaga toko atau apotik, kalau di sini kadang seperti itu, takut disalahgunakan, mungkin kalian beli di toko bangunan yaitu spiritus murni, spiritus yang 99 alkohol. Itu biasanya dijual di toko bangunan. Nah, ini yang sudah jadi, kemudian saya taruh di tempat yang agak rimbun. Nanti ini kalau sudah keluar tunas dan keluar akar-akarnya, saya tempelkan lagi, tapi nggak di sini karena ini pohonnya mati, saya alihkan ke sana. Nah, informasi selanjutnya mengenai bunga ya, bunga kemukus jantan itu tadi, untuk membedakan ya, nah ini ya, saya petik dulu biar agak gampang. Nah, ini cari posisi dulu. Nah, aduh. Nah, ini bisa kalian saksikan, ini bunga betina. Ini memang jenisnya yang pendek,
Nah, kalian bisa bedakan yang tadi dengan yang ini. Ini bunganya agak kasar, butirannya agak gede, di ujung butiran itu ya agak apa namanya ya, pecah ya, pecah-pecah. Nah, ini bunga yang betina. Itu baik jenis jumbo, jenis apapun, bunga betinanya bentuk butirannya itu sama seperti ini. Yang membedakan hanyalah ukurannya dan warnanya. Tapi kalau butirannya seperti ini dijamin betina, kalau seperti yang tadi itu dijamin jantan. Memang ada beberapa, biasanya bunga betina yang butirannya itu kecil-kecil, tapi itu terjadi sesuai pengalaman saya, terjadi satu kali di bunga awal. Biasanya selanjutnya enggak seperti itu lagi, mungkin belum adaptasi atau bagaimana, enggak tahu. Yang pasti kalau bunga betina seperti ini. Nah, langsung saja ya, langsung saja sambil jalan saya mengucapkan terima kasih kepada penonton saya dan subscriber saya semuanya. Nah, ini yang jantannya ya, ini yang jantan, ini yang jantan, ini yang entres betina. Kita sambil kemas-kemas, karena ini sudah saya sambung, maka ke titik berikutnya sambil melihat yang sudah jadi. Nah, ini salah satunya yang sudah jadi. Untuk teman-teman jangan khawatir dengan berita atau berita yang beredar, dan mungkin orang yang membuat berita itu belum mencoba katanya, atau sudah mencoba tapi salah ambil entres ya. Pernah orang WA ke saya, Mas katanya kalau kemukus jantan disambung tetap aja jadi jantan. Itu enggak, karena mungkin mereka salah ambil entres ya. Nyatanya ini tetap berbuah, ini sambungannya. Nah, seperti itu. Ini ada buahnya juga. Nah, ini pertumbuhannya justru lebih cepat. Nah, tapi ketika sudah hidup begini disarankan dirawat. Nah, daun-daun dari ranting seperti ini sebaiknya dikurangi. Untuk ini, untuk rekomendasi saya, berdasarkan pengalaman saya di lahan saya, dan ada ratusan, malah ya ratusan pohon kemukus, itu enggak saya rekomendasikan untuk disambung dengan melada. Intinya seperti itu saja, saya enggak perlu memberi alasannya kenapa. Yang pasti kalau yang sudah pernah datang ke tempat saya, mereka tahu alasannya kenapa. Yang jelas enggak saya rekomendasikan sambungan kemukus bawah melada, atasnya kemukus. Yang saya rekomendasikan tetap bawahnya yang jantan, atasnya yang betina. Itu dari hasil praktek di lapangan membuktikan hal itu lebih bagus ketimbang disambung dengan tanaman jenis melada. Nah, ini kemukus jantan pernah saya sambung tapi gagal. Mungkin karena faktor ini nih, ini jamur, tapi dia tetap aja bertahan. Kalau kemukus jantan itu daya tahannya memang luar biasa. Nah, itu ini mungkin kalian yang sering nonton video saya ya, yang sering nonton video saya itu tahu kemarin kayak apa suburnya ya. Ini sambungan melada. Ini sambung melada ya, mungkin biar tidak dikira saya menjatuhkan atau gimana. Mari kita lihat. Ini real, bisa dibuktikan. Ini meladanya ya, ini pohon kemukusnya. Saya tidak berniat untuk menjatuhkan salah satu pihak manapun itu. Saya hanya berbagi sesuai bukti dan kenyataan yang saya alami. Bahkan bisa dibuktikan di sekitaran sini teman-teman saya yang beda daerah
juga sudah membuktikan mungkin di sini nggak cocok, di tempat orang yang menyambung dan cocok itu saya nggak tahu. Yang pasti hasilnya seperti ini nih. Awalnya sangat bagus, akhirnya seperti ini ya, akhirnya seperti ini. Nah, tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya memberikan video untuk menyambung ya, bawahnya jantan, atasnya betina. Oke, saya pasang kamera dulu. Nah, itu langkah selanjutnya kita turunkan. Nah, ini ada informasi lagi. Bila mana kalian menemukan pas sudah dipotong itu terdapat bercak hitam ya, bercak hitam di tengah batang seperti ini, sebaiknya dihindari atau dipotong di bawah ruas, karena ini tidak bagus untuk melakukan penyambungan. Nah, kemudian seperti ini ya, ini bagus. Posisi pemotongan jangan terlalu tua, jangan pula di tempat yang terlalu muda. Ya, kalau terlalu tua risikonya akan lama menyatunya dan kegagalannya tinggi. Jika terlalu muda akan lebih cepat membusuk atau mengering di bagian luka. Intinya seperti itu. Nah, untuk entres ya juga sama, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Nah, nanti kita lakukan pembelahan dulu. Nah, posisi kunci keberhasilannya itu ada di sayatan ini. Nah, sayatan ini jangan bergelombang, upayakan selurus mungkin. Karena apa? Nanti kalau bergelombang pas diikat itu terpaksa ya, pengikatan terpaksa, jadi akhirnya memar dan gosong. Kalau ini memang benar-benar lurus, itu kita ngikatnya cuman buat jaga-jaga atau enggak kenceng lah, intinya itu akan lebih cepat menyatu. Nah, kemudian berita selanjutnya, ketika pohon kemukus yang mau kita sambung itu kurang subur, sebaiknya dikasih pupuk dulu biar agak subur, jadi kambiumnya itu tebal. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di sayatan ini, nah sayatannya ini pakai silet ya, pakai silet. Ini entresnya besar sebelah nggak masalah, yang kita kenakan tetap sebelah saja, yang rata itu sebelah. Nah, rata sebelah, saya ikat dulu ya.
Nah, pengingatannya itu seperti ini, dari bawah ya, dari bawah langsung ke atas, kemudian di tengah. Kenapa saya seperti ini? Karena air ya, kemukus itu kalau dipotong akan mengeluarkan banyak sekali cairan. Jadi nanti ini untuk membuang cairan itu. Nah, untuk mentres seperti ini, yang mata tunasnya sudah lincip atau runcing, yang ada daunnya, ada akar tempelnya juga. Nah, sisanya ini, sisa ikatannya ini nanti buat mengikat sungkupnya. Nah, kemudian ini tetap tidak saya sambung karena itu kualitasnya jelek. Nah, ini ya, ini sekedar informasi, penyayatannya itu sebelahan atau lurusnya ini ya, penyayatannya itu. Nah, kenapa di sungkupnya saya kasih tali seperti ini? Karena takutnya nanti pas dalam jarak waktu 24 jam keluar air dan airnya nggak keluar,
Nah, ini malah menjadi patah kalau nggak kita ikat. Jadi untuk antisipasi tetap saya ikat, tapi nggak kencang, cuman buat penahan aja. Nah, kemudian tadi saya bilang mau memperlihatkan yang sudah jadi ya. Satu tadi sudah jadi, sekedar tambahan buat kalian. Ini waktunya pemangkasan. Oke, kita pangkas ya sekalian. Nah, ini dipotong dulu rumput yang seperti ini ya, dipotong dulu. Karena apa? Biar tidak menghalangi sinar yang masuk setelah dipangkas, karena itu akan pengaruh ke besar dan kecilnya tunas yang akan muncul. Nah, ini ya, ini katanya ini yang nempel 3 ya, kita pangkas di sini. Ini daunnya dibuang dulu, kita pangkas di sini. Nah, di sini potong. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini juga yang ini terlihat sangat kecil. Ini ikatannya 1 2 3. Nah, kita pangkasnya di sini. Jadinya seperti ini. Nah, ini membutuhkan pencahayaan yang lebih ketika kita melakukan pemangkasan untuk memberikan efek ke mata tunas yang berada di ketiak daun. Mata tunas yang tertidur akan segera muncul ketika terkena sinar matahari dan ujungnya sudah nggak ada, jadi mata tunas inilah sebagai penerus. Nah, saya belajar dari ulat ya. Ulat itu setiap dimakan ulat kok bagus. Ada tambahan lagi nih, paneli berbunga nggak ketahuan, ini pada rontok malah nggak terpolinasi. Waduh sayang, walaupun harganya anjlok. Nah, ini juga saatnya melakukan pemangkasan. Intinya pemangkasan tetap seperti tadi ya, seperti tadi, 3 ruas dari ruas yang menempel pertama kali dihitung dari bawah. Ini lahannya habis ya, terserang jamur. Nah, ini kemukut jantan teman-teman, bawahnya jantan, atasnya betina, tapi ini sempat terserang atau terganggu dengan adanya jamur ya. Ini kenapa saya tetap lanjutkan penyambungan, karena ini salah satu bukti bahwa kalau bawahnya jantan itu tetap daya tahannya sangat kuat. Nah, ini bekasnya masih ada itu ya, sekitaran sini, dekat sini habis. Ini terbukti masih mampu bertahan. Ini jantan ya. Uji coba menyambung di posisi yang agak tua, itu posisi nyambungnya bareng seperti di video yang pertama yang sudah buah tadi. Ini baru saja mulai sempurna ya, mendekati normal sambungannya. Nah, entresnya juga agak tua, bisa dilihat ya, imbang. Itu baru saja mulai mau tumbuh. Nah, itu berarti posisi pemotongan atau penyambungan itu baik di posisi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Walaupun masih hijau, tapi jangan yang terlalu hijau muda ataupun terlalu hijau tua. Itu akan lebih cepat menyatu dan pertumbuhannya lebih bagus. Ini satu. Nanti ada lagi satu lagi yang sudah mulai berhasil juga. Nah, ini keunggulan sulur tanah seperti ini. Ini nantinya turun dia membantu mencari nutrisi. Kita potong. Langkah pemotongan ini biasanya lebih banyak dilakukan untuk sulur tanah karena biar cepat buah.
saya udah praktek 7 kali potong, keluar buah. Usia tanamnya 2,5 tahun, tingginya sekitar 3 meteran. Di video saya sudah ada. Saya membuat video berdasarkan hasil uji coba saya. Nah, ini yang sudah saya sambung. Tapi ini saya mencoba, jadi video saya unggah kayaknya yang ini, itu bulan apa saya lupa. Tapi waktu itu masih curah hujan cukup tinggi, jadi hasilnya kurang bagus. Nah, hasil uji coba saya penyambungan waktu terbaiknya adalah awal-awal musim hujan, atau mendekati akhir musim hujan, atau mendekati akhir kemarau. Intinya seperti itu. Di tengah kemarau melakukan penyambungan juga agak susah. Di awal kemarau juga mungkin nanti efeknya harus nyiram ya di awal kemarau. Tapi yang paling bagus itu awal musim kemarau atau akhir musim hujan, kalau enggaknya di awal musim hujan. Intinya seperti itu, jangan di tengah curah hujan tinggi. Ini buktinya curah nyambung pas di tengah curah hujan yang lagi tinggi-tingginya. Hasilnya lama dan resiko gagalnya sangat tinggi. Nah, ini ya, ini sambungannya. Nah, ini sambungannya teman-teman. Ini naik 2 ya, ini 2. Ini 2. Nah, kemudian untuk perawatannya bagaimana? Perawatannya ya seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika memang belum benar-benar adaptasi, dibuangin saja dulu. Nah, nanti ya ini. Nah, seperti ini akan mengganggu proses tumbuhnya yang di atasnya ini. Ini dibuang. Nah, kemudian yang atas ini belum ya. Nah, kalau yang ini yang sudah ya, hal seperti ini harus segera dibuang talinya ya, karena ini sudah terlalu mencekik. Ini harus dibuang. Nah, kemudian untuk perawatan itu bagaimana, apakah harus dipangkas? Ya, kalau memang terlalu kecil seperti ini sebaiknya dipangkas ya, nanti saya lakukan. Nah, seperti ini untuk pemangkasannya. Nah, ini pusat sambungan sama pada dasarnya itu dilihat dari ruas yang menempel setelah sambung. Nah, kalian perhatikan, ini adalah ruas sambungan, kemudian naik ke atas, ini nempel ya, ini enggak nempel, ini nempel. Ini kita buang daunnya seperti ini, potongnya di sini. Nah, ini sudah betina ini. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, kemudian ini ya, ini ruas yang satunya itu sebelahnya sini. Ini kan tunasnya 2, ini dibuang 3 ya. Intinya patokannya sama aja, 3 ruas dari ruas yang menempel dari bawah ngitungnya. Nah, ini kena tali, ini potong di sini. Ya sebenarnya nggak dipotong nggak apa-apa, cuman efeknya itu akan kurang cepat. Karena apa? Karena ya itu pertumbuhannya akan lambat ya. Kalau dipotong mungkin nutrisinya terkumpul dulu, akarnya mapan dulu, sambungannya bagus dulu, nanti tunasnya akan lebih besar. Nah, sambungan yang tercekik seperti ini, nah, dibuang, ini nanti akan pulih. Nah, seperti itu. Untuk melakukan penyambungan tambahan, misalkan ada sulur atau berencana nanti akan saya perbanyak di titik ini, nggak masalah. Tapi nunggu sambungan-sambungan yang pertama yang kita lakukan itu sudah benar-benar tumbuh normal ya, sudah benar-benar tumbuh normal, barulah kita melakukan penyambungan susulan atau penyambungan tambahan. Nah, demikian video yang saya buat.
Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk subscriber saya dan penonton saya. Selamat datang saya ucapkan untuk penonton yang baru dan subscriber yang baru. Semoga video saya bermanfaat. Ada keplesetnya, ada salah ucap atau ucapan yang kurang bagus, saya mohon maaf. Di sini saya ulangi, saya tidak berniat menjatuhkan salah satu pihak. Saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami ketika saya praktek sendiri di lahan ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.